Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam sejahtera. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Mohon izin kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, Bapak Iketut Resike Artane untuk memulai presentasi mengenai proyek UAS kami. Namun sebelum itu, izinkan saya sebagai ketua kelompok untuk memperkenalkan masing-masing dari anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Niputu Karisma Dewi dengan NIM 2115101059 dari kelas C. Yang kedua ada IGD Gelgel Abdi Utama dengan NIM 2115101014 dari kelas Ilkom B. Yang ketiga ada Gede Rizfa Dharma Sentana dengan NIM 2115101066 dari kelas Ilkom C, dan yang terakhir adalah ada Artedi Rover Bukit dengan NIM 2115101052 dari kelas Ilkom B. Perkenalkan, kami merupakan mahasiswa dari program studi S1 Ilmu Komputer semester 1, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Ganesha. Kami akan mempresentasikan proyek UAS kami, yaitu desain aplikasi yang bernama Arena Futsal. Kami telah menyiapkan beberapa hal yang patut dipersiapkan. Yang pertama ada laporan, yang kedua ada desain high fidelity di Figma, yang ketiga ada user flow dan flow map, dan yang terakhir ada sistem usability skill. Untuk pertama-tama kami akan menjelaskan tentang laporan. Pada laporan ini yang akan menjelaskannya adalah Artedi Rover Bukit dan Gede Rizfa. Izin share screen. Baik, untuk Artedi dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Karisma. Perkenalkan saya Artedi Rover Bukit dengan NIM 2115101052 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari desain aplikasi yang sudah kami rancang tersebut. Di mana latar belakang tersebut permainan futsal menjadi salah satu olahraga berkelompok yang menyenangkan. Futsal sendiri dimainkan dalam bentuk tim di mana total pemain pada satu kelompok ada sebanyak 10 sampai 12 orang. Permainan futsal dapat dikatakan juga sebagai permainan sepak bola dalam bentuk lain. Lapangan futsal memiliki luas lebih sempit dibandingkan lapangan sepak bola, dan biasanya permainan futsal dimainkan di lapangan tertutup atau indoor. Berbicara mengenai lapangan, biasanya para pemain futsal lebih sering melakukan pemesanan langsung sebelum menentukan jadwal permainan. Tidak hanya itu, ketika permasalahan salah satu lapangan mempunyai jadwal yang penuh, kelompok pemain futsal akan mencari lapangan baru yang sekiranya masih memiliki jadwal yang kosong. Melihat kondisi dari hal tersebut, kami mempunyai ide untuk membentuk suatu desain aplikasi yang diharapkan akan memudahkan masyarakat yang ingin bermain futsal untuk mengetahui lapangan tersebut tanpa harus pergi ke tujuan terlebih dahulu. Dapat memesan secara online dan dapat mengetahui fasilitas serta rekomendasi lapangan futsal terdekat dari jarak masyarakat berada. Dan untuk tujuan yang pertama itu ada dari sisi pengguna sebagai penyewa lapangan, untuk memudahkan saat memesan lapangan futsal yang akan digunakan untuk bermain tanpa perlu melakukannya secara manual. Kedua, dari sisi pengguna sebagai penyedia lapangan, itu memudahkan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan calon penyewa. Dan untuk pembahasan kami ada tentang understand context of use. Yang pertama itu ada
what the user are. Di sini kami mengambil dua, yang pertama masyarakat umum dan pengelola lapangan futsal. Dan yang kedua itu ada what they do. Apa yang mereka lakukan untuk masyarakat umum? Yang pertama, menghubungi pihak penyedia lapangan secara manual. Kedua, datang langsung ke lapangan. Ketiga, mencari lapangan yang sesuai kriteria dengan cara manual. Keempat, mencari lapangan terdekat. Untuk pengelola lapangan futsal ada dua. Yang pertama, mencatat pemesanan penggunaan lapangan. Kedua, melayani pengguna di beberapa platform media sosial. To what problem they have? Untuk pengelola lapangan, pengelola lapangan mengalami masalah saat pencatatan jadwal belum dikelola dengan baik. Dan untuk masyarakat umum itu ada melakukan pemesanan secara langsung, membutuhkan waktu yang lama. Kedua, pencarian lapangan berdasarkan kriteria pengguna inginkan kadang belum sesuai. Dan untuk what they need are, pengelola lapangan, di bagian pengelola lapangan membutuhkan fitur pencatatan jadwal yang mudah dan jelas. Dan di bagian masyarakat umum membutuhkan fitur pemesanan online lapangan agar dapat melakukan pemesanan di mana dan kapanpun. Kedua, membutuhkan fitur pencarian lapangan yang jelas. Untuk di bagian persona kami mengambil beberapa persona. Yang pertama itu ada Diva Rivaldo yang memiliki permasalahan perlu waktu lama saat melakukan pemesanan secara langsung dan tidak ada pemberitahuan ketika jadwal lapangan tersebut sudah penuh. Dan kebutuhan itu ada aplikasi yang mudah digunakan dan aplikasi yang memiliki fitur yang jelas. Dan yang kedua itu ada Abel Tampul Bolon. Dia memiliki permasalahan susah mengetahui jadwal lapangan yang kosong dan menghabiskan banyak waktu ketika memesan secara langsung. Kebutuhan aplikasi booking lapangan futsal online dan aplikasi yang memiliki informasi data jadwal yang jelas. Dan yang terakhir itu ada Leosi Haloho, memiliki permasalahan saat membooking lapangan, merasa kesusahan karena kadang pengelola lapangan tersebut tidak ada. Dan kedua, penjadwalan yang kadang bentrok. Kebutuhannya itu aplikasi yang tidak rumit saat digunakan dan aplikasi yang memiliki informasi yang jelas. Dan di bagian special user recruitment, untuk pengguna responder yang pertama itu masyarakat umum memiliki permasalahan pemesanan lapangan masih secara langsung, dan solusi pada desain interaksi yang sudah kami buat itu adanya fitur pemesanan lapangan yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana tanpa harus datang ke tempat. Dan itu permasalahan kedua itu ada kadang pencarian lapangan tidak sesuai dengan kriteria pengguna. Solusi pada desain interaksi yang sudah kami buat adanya fitur pencarian lapangan yang jelas dengan membuat data lapangan tersebut. Itu permasalahan bagi pengelola lapangan itu ada proses pencatatan jadwal masih secara manual atau dengan tulis tangan. Solusi yang sudah kami buat pada desain interaksi tersebut sudah terdapat atau dibuat fitur pencatatan jadwal maupun rewet jadwal tanding atau pemesanan. Baik, terima kasih Artedi untuk penjelasannya. Untuk penjelasan desain solution akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Rizva. Untuk Rizva dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Karisma. Perkenalkan, nama saya Igede Rizva Darmasrana dengan NIM 21151010066 dari kelas C. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari RTD yaitu mengenai desain solution. Desain solution yang ada yaitu berupa user flow dan flow map yang nanti akan dijelaskan.
Untuk yang pertama yaitu user flow yang dimana kami buat di Bizagi. Di sini kami menampilkan 6 user flow yang berdasarkan atas search yang sudah dijelaskan RTD tadi. Untuk yang pertama yaitu ada user flow login yang dimana melibatkan sistem dan juga user. Untuk user dimulai dari membuka aplikasi sehingga nanti menampilkan splash screen dan menampilkan login dengan memasukkan email atau langsung masuk ke beranda. Yang pertama saya jelaskan dengan login email maupun menggunakan Facebook atau Google. Setelah mulai, sistem akan menampilkan metode login, lalu dilanjutkan ke user memilih metode login bisa menggunakan email, Facebook maupun Google, lalu dilanjutkan masuk akun, lalu perbarui profil atau data diri, lalu sistem akan menyimpan data pengguna, lalu masuk ke beranda dan selesai. Untuk user flow kedua, yaitu melihat jadwal pemesanan penggunaan lapangan. Pertama ada sistem dan juga user yang terlibat di sini, dimulai dari user yang membuka aplikasi, langsung masuk ke beranda, dan memilih fitur tampilan kalender yang ada di tab menu. Setelah memilih tampilan kalender, sistem akan menampilkan daftar pesanan yang sudah dipesan oleh user nantinya. Setelah itu, user bisa memilih jadwal yang ingin dilihat. Lalu selesai. Untuk yang ketiga, yaitu menampilkan fasilitas lapangan. Yang terlibat masih sama, yaitu sistem dan juga user. Dimulai dari user yang membuka aplikasi masuk ke beranda, seperti biasa. Lalu user bisa memilih lapangan yang diinginkan, bisa berdasarkan rekomendasi nantinya, atau bisa menggunakan fitur search untuk memilih lapangan. Lalu sistem akan menampilkan lapangan yang sudah dipilih oleh user. Lalu user bisa melihat detail lapangan seperti fasilitas yang disediakan dan lain-lain. Lalu selesai. Selanjutnya ada user flow fitur mengirim pesan, yang dimana sesuai dengan permasalahan yang dialami tadi yang dijelaskan RTD. Di sini melibatkan penyedia lapangan dan juga user. User pertama-tama bisa membuka aplikasi dan masuk ke beranda, lalu bisa memilih lapangan yang ingin dipesan. Setelah itu akan tersedia fitur chatting di detail lapangan yang sudah dipilih. Lalu user bisa memilih membuka fitur chatting tersebut, lalu mengirimkan pesan ke penyedia lapangan, hingga dilanjutkan dengan penyedia lapangan menanggapi pesan dari calon penyewa, lalu selesai. Selanjutnya, untuk yang selanjutnya yaitu yang menjadi tujuan utama dari aplikasi ini, yaitu proses pemesanan lapangan. Di sini melibatkan sistem dan juga user. Seperti biasa, user akan membuka aplikasi dan masuk ke home atau beranda. Lalu user bisa memilih lapangan yang ingin dipesan. Setelah memilih lapangan, user akan melihat detail lapangan. Nah, di sini jika sesuai dengan kriteria user, maka akan dilanjutkan dengan memilih jadwal. Namun jika tidak, maka user akan kembali memilih lapangan hingga menemukan yang sesuai. Nah, saya lanjutkan jika sesuai, user bisa memilih jadwal dan memilih metode pembayaran jika jadwal sudah sesuai. Dilanjutkan, user bisa melakukan pembayaran dan sistem akan mengkonfirmasi pembayaran sebelum user mendapatkan bukti pemesanan berupa QR code. Lalu selesai. Dan yang terakhir yaitu proses menampilkan notifikasi. Yang terlibat yaitu user dan juga sistem, di mana sistem akan melacak data informasi, lalu informasi tersebut akan dikirimkan
ke user berupa sinyal yang nantinya akan diterima oleh user berupa pemberitahuan dari sistem. Dan user bisa membuka fitur notifikasi di dalam aplikasi maupun di pop-up nantinya. Lalu selesai. Mungkin demikian penjelasan dari user flow yang kami buat. Selanjutnya ada flow map. Nah, di flow map ini seperti yang dikatakan tadi, target audiensnya ada masyarakat umum dan pengelola lapangan. Dan fitur yang kami tampilkan di desain kami yaitu ada fitur chat, notifikasi, login, search, profile, setting, maps, pembayaran, QR code, dan rekomendasi. Nah, saya mungkin jelaskan sekilas saja untuk flow map-nya, di mana kita mulai dari login dan selanjutnya masuk ke home yang ada fitur-fitur yang saya jelaskan tadi. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh Gel-Gel di High Fidelity Prototype. Selanjutnya yaitu yang menjadi bagian saya yaitu wireframe. Wireframe di sini hampir mirip dengan flow map yang tadi, ada splash screen lalu masuk ke login dan sign in. Lalu ada home seperti yang ditampilkan. Yang keempat ada deskripsi lapangan. Yang kelima ada notifikasi dan pesan. Dan yang terakhir ada maps, yang dimana nanti lebih jelasnya akan ditampilkan di Figma. Mungkin demikian dari saya serahkan kembali ke Karisma. Baik, terima kasih Rizva atas penjelasannya. Nah, untuk penjelasan high fidelity dari desain yang telah kami buat akan dijelaskan oleh Gel-Gel di aplikasi Figma. Untuk Gel-Gel dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya IGD Gel-Gel Abdi Utama dengan NIM 2115101014 dari kelas B. Saya di sini izin untuk menjelaskan mengenai desain interaksi yang kami buat, yaitu aplikasi Arena Futsal yang menggunakan High Fidelity Prototype yang dibuat dengan aplikasi Figma. Untuk itu saya izin untuk share aplikasi Figma-nya. Baik, di sini saya izin untuk menjelaskan ini merupakan kumpulan desain interaksi aplikasi Arena Futsal yang kelompok kami telah buat. Dan di sini saya izin untuk menjelaskan sedikit mengenai apa yang telah kami buat. Nah, seperti yang dikatakan di awal, ini terdapat tampilan splash screen. Dan di sini kami buat sesimpel mungkin untuk aplikasi ini agar pengguna tidak merasa bosan untuk menggunakannya. Seperti ini. Nah, di splash screen ini nantinya pengguna itu bisa menggunakan aplikasi ini tanpa menggunakan akun terlebih dahulu. Artinya sama seperti kami mengadopsi dari fitur dari marketplace yang ada di Indonesia, yaitu aplikasi tersebut bisa digunakan tanpa harus login terlebih dahulu. Artinya pengguna itu bisa melihat-lihat terlebih dahulu isi dari aplikasinya. Namun pengguna diwajibkan login ketika akan melakukan suatu kondisi tertentu. Nah, di sini ada tampilan loginnya. Tapi di sini selain menggunakan akun yang ada di Arena Futsal, kami juga menyertakan login alternatif menggunakan akun Google maupun akun Facebook, seperti itu. Nah, ini tampilan jika lupa password, dan ini untuk mereset passwordnya. Dan ini merupakan login dengan Google. Nah, di sini tampilan Google sama kami mengadopsi tampilan dari Google itu sendiri, tampilan loginnya. Nah, sini tampilan login menggunakan Facebook. Nah, di sini adalah
tampilan berandanya atau home. Di sini ada fitur notifikasi, fitur chat, bisa melakukan chatting antar kita dengan penyedia lapangan. Dan ini ada fitur search. Nah, di sini ada deskripsi lapangan. Kita juga nanti bisa di sini untuk berkomunikasi dengan penyedia. Dan ini terdapat beberapa panel yang kami gunakan dalam aplikasi ini. Nantinya bisa difungsikan. Dan ini tambahan dari aplikasi sebelumnya yang eh, baru kami tambahkan, yaitu mencari lapangan terdekat menggunakan fitur lokasi atau map. Sini kami tambahkan fitur ini. Dan di sini ada pesanan kita atau riwayat pesanan kita yang telah kita pesan. Di sini ada pilihan jadwal seperti itu. Nah, di sini ada tampilan profil yang berisi menu reset password, bantuan, dan lain-lain. Dan ini tampilan ketika nanti kita menggunakan aplikasi ini tanpa login. Nanti kita akan simulasikan. Dan ini juga tampilan sebagai penyedia nantinya. Dan ini pembayaran. Dan ini yang terbaru juga kami tambahkan, yaitu menggunakan scan QR code yang sebelumnya tidak ada dan kita tambahkan di sesi kali ini. Itu saya akan menjelaskan atau mensimulasikan langsung prototipe baik fidelity-nya. Langsung kita play saja. Nah, kita restart terlebih dahulu. Nah, tampilan awalnya itu akan ada splash screen sekitar beberapa detik. Coba kita ulangi. Nah, dari sini dia akan lanjut sampai ke tampilan seperti ini. Kita bisa memilih kita akan lewati saja atau menggunakan aplikasi ini tanpa login, atau kita login menggunakan akun kita seperti itu. Pertama-tama kita contohkan terlebih dahulu menggunakan aplikasi ini tanpa login. Coba kita kan. Nah, dia akan masuk ke menu beranda. Namun di sini akan bacaannya quest atau kita belum terdaftar di aplikasi ini seperti itu. Kita bisa melihat-lihat yang sudah ada saja yang di beranda ini. Namun kita belum bisa menikmati fitur yang lebih rinci yang ada di aplikasi ini. Kita hanya bisa melihat sekilas saja mengenai aplikasi ini. Nah, ketika kita mau memilih fitur ini, kita dihadapkan dulu, kita harus login sebagai pengguna, seperti itu. Kita belum bisa menggunakan fitur yang ada di dalamnya. Fitur notifikasi. Nah, kita kembali. Coba untuk itu kita coba mendaftar dulu. Ketika ini mendaftar, nanti dia akan dihadapkan ke menu tampilan login seperti di awal. Kita coba. Nah, seperti ini. Akan sama seperti menggunakan tampilan login. Baik, kita coba ulangi. Dari pertama tadi. Screen. Nah, di sini kita pilih kondisi kita login menggunakan aplikasi. Sebelum menggunakan kita login. Nah, di sini kita praktekkan, kita klik. Di sini akan dihadapkan tampilan menu untuk loginnya. Kita masukkan username, passwordnya, dan bisa menggunakan Google dan Facebook. Nah, namun ketika kita belum mempunyai akun, kita bisa sign up. Kita membuat akun di sini. Nah, untuk itu kita praktekkan dulu untuk login, langsung login saja karena kita akan melihat step by stepnya. Nah, kita login. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba sign up. Kita ibaratkan belum memiliki akun, kita bisa sign up. Ya, akan sama seperti ini. Kita masukkan username, password, dan email. Baru kita sign up dan membuat akunnya seperti itu. Sign up. Oke. Nah, dia akan masuk ke
tampilan beranda. Kita coba menggunakan akun Google atau Facebook. Nah, di sini kami contohkan menggunakan Google misalnya. Kita akan menggunakan Google, kita masukkan email kita yang sudah terdaftar dengan Google tentunya. Kita masukkan berikutnya, lalu kita masukkan kata sandi kita, dan kita berhasil masuk ke tampilan beranda dari arena futsal. Selanjutnya di sini di tampilan beranda ini terdapat beberapa fitur. Antaranya ini ada notifikasi. Nah, notifikasi ini nantinya tempat si pengguna mendapatkan informasi-informasi terbaru yang ada di arena futsal ini. Itu kami juga mengadopsi ini tentunya dari aplikasi-aplikasi sejenis, dan ini juga ada fitur pesan. Nah, di fitur pesan ini kita bisa melihat eh, chat atau dengan pengguna, apa maksudnya, penyedia lapangannya seperti itu. Nah, di sini juga ada cari lapangan. Di lapangan ini kita mencari lapangan yang kita inginkan, misalnya Galaxy Futsal seperti itu. Kita go. Nah, di sini akan muncul lapangan yang telah kita cari. Nah, di sini terdapat juga jam operasionalnya. Di sini terlihat. Nah, sudah jelas. Di sini ada peringkat dan ulasan terkait Galaxy Futsal ini, gimana ratingnya dari pengguna lainnya yang pernah menyewa lapangan ini. Selain itu kita juga tadi bisa fitur chat ini langsung nanti ke penyewanya. Kita bisa lakukan chatting dengan penyewa, menanyakan lapangannya dan lain-lain. Selain itu kita juga bisa untuk menge-share informasi lapangan ini. Link seperti kalau kalau kita menggunakan Shopee, kita juga bisa menge-share eh, deskripsi iklannya seperti itu. Kami juga mengadopsi dari aplikasi sejenis. Kita coba klik. Nah, di sini kita bisa bagikan, entah itu WhatsApp, sosial media dan lainnya, dan bisa menjalin linknya juga. Seperti itu. Hmm, Kita kembali. Nah, di sini ada rekomendasi lapangan. Di sini juga ada lapangan yang teratas, itu lapangan yang ratingnya bagus, bisa dikatakan bagus seperti itu. Dan untuk melihat lapangannya yang semua lapangannya atau lapangan yang eh, total lapangan yang terdaftar di arena futsal ini, kita bisa melihat di cek selengkapnya. Nah, ini nanti akan terdapat beberapa lapangan yang sudah ada di Galaxy Futsal, di aplikasi arena futsal ini. Eee, Ketika kita misalnya ingin mencari, kita bisa di sini mencari lapangan sama seperti tadi. Dan di sini fitur yang terbaru yang kami sampaikan tadi, di sini kita bisa eee, melihat lapangan terdekat yang ada di sekitar kita. Kita klik. Nah, ini merupakan fitur yang telah kami kembangkan, mencari lapangan terdekat. Kita bisa melihat lapangan lapangan apa saja sih yang ada di sekitaran lokasi kita berada seperti itu. Nah, nanti akan ditandai dengan pin yang berwarna merah. Nah, itu akan terdapat deskripsi lapangannya seperti itu. Misalnya di sini kita mencari lapangan yang ada di sini, misalnya nih lapangan bola. Nantinya di sini akan langsung muncul lapangan yang telah dituju seperti itu. Kita coba kembali. Nah, kira-kira seperti itu yang ada di fitur tampilan aplikasi ini. Kita kembali. Nah, kita coba fitur yang selanjutnya. Di sini ada pesanan yang kita sedang lakukan.
yang masih dalam proses artinya. Misalnya di sini ada Galaxy Futsal yang sedang dalam proses yang siap untuk digunakan. Nah, di sini ada riwayat riwayat dari pemesanan yang sudah kita selesaikan seperti itu, yang sudah kita gunakan dan setelah waktunya durasinya habis akan ada di sini di riwayat seperti itu. Selanjutnya di sini ada menu profil. Nah, di menu profil ini kita bisa melihat identitas kita sendiri, kita bisa mengubah foto, edit foto, mengubah nama, email, dan nomor telepon. Nah, di sini yang sudah tadi saya bilang itu ada beralih ke halaman penyedia. Dan nantinya aplikasi ini sebenarnya masih fokus terhadap pengguna saja. Namun kami akan mengembangkan eee, ke penyedianya nantinya, agar nanti tidak hanya maksudnya ketika Eee, yang memiliki lapangan itu akan bisa mengiklankan atau mempromosikan lapangannya sehingga bisa didaftarkan seperti itu, agar bisa didaftarkan di aplikasi Arena Futsal ini. Namun ini masih, saya kembangkan ketika kita klik, nah ini masih dalam tahap pengembangan ketika, di sini ada notifikasi, "Kamu belum menyiapkan iklan, pilih lanjutkan untuk mendaftarkan lapanganmu." Dan ketika diklik lanjutkan, dia akan beralih ke tampilan kita menyiapkan lapangan kita dan siap untuk dipromosikan, agar nantinya si pengguna bisa, mencari atau menemukan lapangan yang sudah kita daftarkan seperti itu. Di sini kami mengadopsi lagi dari tampilan marketplace yang ada di Indonesia. Selain dia bisa membeli, dia juga bisa menjual, sama seperti aplikasi Arena Futsal ini. Selain dia sebagai pengguna yang bisa menyewa, namun dia juga bisa menyewakannya nantinya, menyewakan lapangan jika dia sudah punya lapangan misalnya seperti itu. Dan sini kita pilih kembali karena ini masih dalam tahap pengembangan. Nah, selain itu di sini juga misalnya kita ingin mereset password kita. Reset password kita bisa reset password kita. Nah, kita masukkan password yang baru. Kalau di awal tadi kita lupa password namun ketika sudah ingat namun ingin juga diganti, kita juga bisa mereset password kita. Kita masukkan password yang baru, kita verifikasi, dan kita login kembali seperti itu. Nah, yang tadi di awal ini lupa password sama lupa password, kita masukkan emailnya terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan kode verifikasi, biasanya kalau bisa disebut dengan kode OTP, yang nantinya masuk ke email kita. Seperti itu. Kita masukkan, kita verifikasi, baru kita reset passwordnya. Ini kondisi ketika kita lupa password. Namun jika kita login tadi, kita kondisinya sudah ingat password, namun kita ingin mengubah password kita seperti itu. Nah, di sini ada menu bantuan. Nah, di menu bantuan ini kita bisa eh, melihat nantinya eh, panduan-panduan atau bantuan yang untuk apa namanya, untuk mempelajari terkait sistem aplikasi ini. Misalnya kita kebingungan untuk melakukan apa, kita bisa melihatnya di menu bantuan. Dan selanjutnya ada kita bisa logout dari aplikasi ini atau keluar. Nah, seperti itu kira-kira yang ada fitur-fitur dari aplikasi Arena Futsal yang telah kami buat ini. Eee, untuk itu saya akan kembalikan ke Karisma. Baik, terima kasih Gel-Gel atas penjelasannya. Untuk penjelasan yang selanjutnya adalah sistem usability skill, di mana akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, apa itu sistem usability skill atau biasa kita singkat yaitu SUS? Sistem usability skill atau SUS merupakan kuesioner untuk
mengukur persepsi kegunaan. SUS ini berisi 10 pertanyaan di mana partisipan diberikan pilihan skala 1 sampai 5 untuk dijawab berdasarkan pada seberapa banyak mereka setuju dengan setiap pernyataan tersebut terhadap produk atau fitur yang kita uji. Nah, nilai 1 merupakan nilai yang bernilai sangat tidak setuju, sedangkan nilai 5 berarti nilai yang bernilai sangat setuju. Ini adalah 10 pertanyaan SUS yang sudah kami gunakan pada produk desain UI UX kami. Nah, 10 pertanyaan ini memang disistemkan dan bukan kami yang membuatnya. Yang pertama adalah saya pikir saya akan sering menggunakan fitur ini. Yang kedua, saya merasa fitur ini terlalu rumit padahal dapat dibuat lebih sederhana. Yang ketiga, saya rasa fitur ini mudah digunakan. Saya pikir saya membutuhkan bantuan dari orang teknik untuk dapat menggunakan fitur ini. Saya menemukan bahwa terdapat berbagai macam fitur yang terintegrasi dengan baik dalam sistem. Yang keenam, saya rasa banyak hal yang tidak konsisten terdapat pada fitur ini. Saya rasa mayoritas pengguna akan dapat mempelajari fitur ini dengan cepat. Yang nomor 8 adalah saya menemukan bahwa fitur ini sangat tidak praktis ketika digunakan. Yang ke-9, saya sangat yakin dapat menggunakan fitur ini. Dan yang terakhir adalah saya harus belajar banyak hal terlebih dahulu sebelum saya dapat menggunakan fitur ini. Nah, kami sudah membuat Google Form yang dimana terdiri dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dan kami sudah mendapatkan sebanyak 20 responden. Berikut adalah nilai-nilai yang sudah kami dapatkan dari setiap responden. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan atau menilai suatu desain aplikasi menggunakan sistem usability skill ini? Di sini terdapat 10 pertanyaan yang dimana ada pertanyaan ganjil dan pertanyaan genap. Berdasarkan sumber yang kami terima bahwa setiap pertanyaan ganjil, skornya yang diberikan partisipan akan dikurang 1. Jadi contohnya, ini adalah pertanyaan ganjil. Jadi 4 dikurang 1 sama dengan 3. Skor ini akan kami tulis di sini sebagai nilai yang sudah kami kalkulasi kembali. Nah, untuk bagaimana soal ganjil berbeda cara kalkulasinya dengan soal genap. Jadi jika soal genap, kurangi nilainya dengan 5. Jadi ini merupakan contoh, semisal ini adalah soal genap nomor 2. Jadi 5 kurang 1 sama dengan 4. Di sini kami tulis 4. Begitu juga selanjutnya. Ganjil, setiap skor ganjil akan dikurangi 1, yaitu 1 kurang skor yang diberikan oleh responden. Namun ketika genap, maka akan 5 dikurang dengan skor yang diberikan responden. Begitu juga dengan soal-soal selanjutnya. 3, 5, 7, dan 9 akan dikalkulasikan, yaitu 1 kurang skor yang diberikan responden, sedangkan yang nilai genap adalah 5 kurang dengan responden. Nah, bagaimana cara untuk mentotalkan nilainya? Untuk mentotalkan nilainya itu menggunakan nilai 1 responden. Jadi ada 10 soal di sini, maka kita akan mentotalkan nilai dari 1 responden. Ini merupakan total nilai yang kami menggunakan rumus sum untuk mendapatkan total nilainya. Lalu, bagaimana cara mencari hasil akhirnya? Nah, dalam sistem usability skill ini, untuk mencari hasil akhirnya yaitu jumlah total skor dari masing-masing responden akan dikali dengan 2,5. Jadi, ini Z6, kolom Z baris 6 dikali dengan 2,5. Maka hasilnya seperti ini. Ini adalah contohnya semisal jumlah totalnya 33. Hasilnya adalah 82,5.
Nah, kami mempunyai 20 responden di sini. Jadi, kami merata-ratakan dari setiap responden ini, yaitu menggunakan rumus average. Jadi, kami mencari dulu setiap data hasil akhirnya, lalu kami mendapatkan nilai 83,75. Kembali lagi ke laporan. Setelah kami kalkulasi yang telah saya beritahu tadi, bahwa skor kami merupakan 83,75 yang dimana dalam tabel SUS score ini mendapatkan nilai A atau excellent. Jadi dapat dikatakan bahwa desain aplikasi kami sudah memenuhi kriteria standar aplikasi yang baik. Ini adalah contoh tampilan Google Form Usability Test dengan SUS ini. Dan ini setelah kami mengcollecting 20 responden dan masing-masing tersebut telah memberikan datanya. Nah, kita tiba pada bab 4, yaitu penutup. Kami berempat telah menjelaskan masing-masing bagian dari proyek UAS kami. Untuk itu, saya dapat simpulkan yang pertama, desain aplikasi UI/UX dengan nama Arena Futsal ini kami buat dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat umum, para pencinta futsal, dan klub futsal mencari lapangan yang sesuai dengan kriteria mereka. Desain aplikasi ini memberikan fitur-fitur menarik yang akan berguna untuk memesan lapangan secara online, melihat fasilitas dari beberapa lapangan pilihan, dan dengan mudah mencari lapangan tersebut karena tersedianya fitur Maps yang dapat dipercaya. Yang kedua, langkah-langkah dalam merancang desain aplikasi yang kami buat berpegangan pada User-Centric Design atau UCD, yaitu dengan memahami kebutuhan user atau pengguna, membuat persona, menentukan atau menganalisis kembali fitur yang benar-benar dibutuhkan pengguna, hingga membuat solusi desain dan prototipe. Dan yang ketiga, setelah kami membuat semua itu, kami selanjutnya melakukan usability testing, di mana kami menggunakan sistem usability skill atau SUS untuk mengetahui usability dari desain aplikasi yang kami buat. Dapat dikatakan bahwa skor dari usability testing ini kami mendapatkan skor A atau excellent, yang berarti desain yang kami buat sudah sesuai dengan sistem usability yang ada. Baik, itu saja penjelasan dari proyek UAS kami. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu karena telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan UAS semester 1 kami, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah membantu kami dalam menyempurnakan dan membuat proyek UAS kami. Jika ada salah kata dalam presentasi, saya mewakili seluruh kelompok saya meminta maaf, baik itu kesalahan yang tidak disengaja ataupun disengaja. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.